terima kasih. Salam buat semuanya saudara-saudara. Saya kira semua yang ikut cukup jelas suara saya ya. Hari ini kita membahas firman Tuhan berkenan dengan kuasa dan pribadi Yesus. Saya ulangi, kuasa dan pribadi Yesus. Tidak sedikit, atau boleh katakan banyak orang tidak bisa membedakan kuasa dan pribadi Yesus. Itu beda. Tapi jangan lupa, kejahatan orang Kristen satu dan terus berjalan bersama-sama. Tapi tidak sedikit orang lebih fokus pada kuasanya daripada pribadinya. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita. Dari Matius 7, ayat 21 sampai 29. Matius 7, ayat 21 sampai 29, saya minta tolong satu orang mewakili kita yang cukup bagus suaranya membacakannya buat kita semua. Silakan. Bukan Matius setiap, tu- Iya, silakan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dan pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak yang mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dan Ya, sampai ayat 29. Terima kasih, terima kasih. Perhatikan ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kenapa dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat? Karena ahli-ahli Taurat percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, tapi tidak percaya pada pribadinya. Ini beda. Di mana itu? Yuk kita buka Matius 23 ayat 1 sampai 3. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Lanjut lagi dibacakan. Matius Matius 23. Ya, Silakan silakan. Pak Dani. Ya. Salut saya dengan antusiasnya. Silakan, Pak Daniel. ya Pak Dani. Oke, Pak Dani. sorry. Matius 23 ayat yang pertama, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa.
Ayat yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, dua kelompok ini disorot dari Matius 7. Anda ketahui konteks Matius 7 itu yang kita baca tadi pertama. Konteks Matius 7 itu khotbah di atas bukit. Khotbah di atas bukit harus dipelajari secara terperinci bagi pengikut-pengikut Kristus yang mau jadi murid Kristus. Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 harus dipelajari dengan cermat, karena itu pondasi orang Kristen kalau mau percaya kepada Yesus dalam pengertian yang sebenarnya. Kelompok pertama yang kita baca tidak seperti ahli-ahli Taurat, karena ahli Taurat, perhatikan baik-baik, ahli Taurat ajarannya benar. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus mendengar dan melakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Tuhan Yesus tidak berkata, kamu dengar dan lakukan sebagian, bukan. Segala sesuatu yang mereka ajarkan. Tetapi sayang orang-orang ahli Taurat, kebanyakan para pendeta hamba Tuhan dalam gereja-gereja lama mengajarkan tapi tidak melakukan. Saya ulangi, mengajarkan tapi tidak melakukan. Akhirnya khotbah di gereja sekedar ritual tanpa spiritual. Mengajarkan tetapi tidak melakukan. Kembali kita kepada Matius 7, tetapi Tuhan juga menyoroti gereja-gereja orang-orang hamba Tuhan pada masa Yesus dan juga masa kini. Yaitu mau mengusir setan demi namamu. Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan banyak mujizat demi namamu? Ini representatif orang-orang Kristen percaya kepada kuasa Tuhan. Orang ini bisa bernubuat, bisa ngusir setan. Banyak mujizat-mujizat. Yang sementara ini, seringkali itu penekanan, banyak pelayanan-pelayanan. Ini hati-hati. Kalau tidak hati-hati, bahaya sekali. Karena orang-orang ini, kalau kita perhatikan Matius 7 ayat 22, bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, itu mujizat-mujizat terjadi. Tetapi mereka juga tidak pelaku-pelaku firman. Ini bahaya. Sementara ini banyak kami pendeta, gembala, bahkan pendeta katanya terkenal sekalipun, pendeta jemaatnya banyak sekalipun, hakikatnya tidak pelaku firman. Ini serius. Makanya Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Camkan Bapak Ibu jemaat sekalian, yang paling serius di mata Tuhan, orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, tetapi tidak mempercayakan hidupnya terus-menerus kepada Yesus, dengan tidak pernah menyerah melakukan firman Tuhan.
Ini penting sekali. Banyak orang Kristen hanya fokus sakit sembuh, sembuh, mujizat-mujizat, dan itu dikagumi. Padahal mujizat utama bagi Tuhan bukan seperti yang dibayangkan oleh orang Kristen kebanyakan. Sehingga banyak kami para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, banyak orang Kristen-Kristen gak ada beda dengan dunia ini. Yaitu apa? Yang dikagumi dunia, kita kagumi. Yang disukai Tuhan, belum kita sukai. Hanya dua yang membuat Tuhan sukacita di surga. Itu menunjukkan kita bukan hanya percaya kepada kuasa Kristus, kita juga percaya kepada pribadinya. Apa itu? Yang pertama, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Selera surga, selera Tuhan sangat mulia. Dia tidak pernah meletakkan sukacitanya jika Anda sakit sembuh. Saya ulangi, dia tidak pernah meletakkan sukacitanya jika Anda sembuh. Kalau Anda sembuh, Anda yang sukacita, Tuhan belum. Catat baik-baik. Makanya ketika bagian-bagian pelajaran akhir, bagian akhir Yesus memuridkan murid-muridnya, dikasih pelajaran penting. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus di hadapan para murid-muridnya. 10-10-nya percaya kuasa Yesus Kristus. Catat baik-baik. Percaya kuasa Kristus. Maka mereka datang minta disembuhkan. Semuanya sembuh. Apakah Tuhan sukacita terhadap semuanya? Tidak. Camkan, Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat, catat, dan catat. Saya ulangi. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Jangan ragu, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Jangan anti dengan kesembuhan. Orang yang anti dengan kesembuhan, pasti orang itu tidak mengenal Tuhan. Sekaligus, jangan utamakan kesembuhan. Orang yang mengutamakan kesembuhan, pasti orang itu tidak mengenal Tuhan. Ini penting sekali supaya kekristenan kita sehat dan menyenangkan hati Tuhan. Maka 10 orang sakit kusta, satu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena satu itu bukan hanya percaya kuasa Kristus, dia balik, dia datang, dia mempercayakan hidupnya kepada Kristus, disebut bertobat. Itulah starting point orang ini percaya pada pribadi Kristus. Bukan sekedar percaya kepada kuasa Kristus, tapi percaya pada pribadi Kristus. Yang kedua, Tuhan pakar bahagia berkata, jika orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Orang Kristen yang benar, pelaku-pelaku firman. Ini orang percaya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tolong baca kembali 1 Yohanes 4 ayat 8. Satu orang
Yang kedua, Yohanes 14 ayat 15, 1 orang. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengasihi Tuhan, karena kalau tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Catat baik-baik. Kalau tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Biarpun dia khotbah pendeta besar, banyak jadwal khotbahnya, pendeta terkenal, mega church atau apapun namanya, kalau tidak mengasihi Tuhan, dia tidak mengenal Allah. Sekalipun dia doktor teologi, sarjana teologi, master teologi, kalau tidak mengasihi Allah, ia absolut tidak mengenal Allah. Sakit kanker tidak serius. Tidak mengenal Allah serius. Catat baik-baik. Sakit kanker tidak bagi orang yang pada kankernya, tetapi pada ketidakpercayaannya. Karena orang itu kalau mati pasti ke neraka. Bagi orang benar, bagi orang percaya, kanker tidak serius. Bagi orang benar, bagi orang percaya, tidak mengasihi Allah sangat serius. Karena hukum yang pertama dan yang terutama, dasar untuk kita mengaktualisasi kekristenan kita untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Itu hukum pertama dan terutama. Maka orang yang percaya kepada kuasa Kristus harus belajar menjadi murid Kristus, mengenal Yesus, dan mengasihinya. Caranya bagaimana? 1 orang, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yes, jangan lupa. Kekristenan yang terbaik adalah mengasihi Tuhan. Anda sampai mati nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Karena bisa. Tetapi kalau Anda tidak punya karunia khotbah, jangan coba-coba khotbah. Orang bisa khotbah dengan benar, sistematis, sehat, penggaliannya itu dibutuhkan gereja. Tetapi catat baik-baik, bisa khotbah itu bicara karunia. Itu tidak menentukan orang itu rohani atau tidak. Yang menentukan dia rohani atau tidak ialah buah roh. Dia pelaku firman atau tidak. Makanya bahaya sekali kalau yang dikhotbahkan tidak dilakukan. Saya ulangi, bahaya sekali kalau yang dikhotbahkan tidak dilakukan. Ini penting. Dan mayoritas para pendeta, para hamba Tuhan mengkhotbahkan dan tidak melakukan. Saya ulangi, mayoritas. Tanpa sadar ini serius. Implementasikannya nggak dilakukan. Itu mayoritas.
Sehingga Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang. Silakan Lukas 15 ayat 7. Ya, silakan. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perhatikan ayat ini. Tidak semua ucapan Yesus dalam Alkitab dimulai dengan kalimat "Aku berkata kepadamu". Camkan hal ini. Tidak semua ucapan Yesus dimulai dengan kalimat "Aku berkata kepadamu". Kalau ada kalimat ucapan Yesus dimulai dengan kata "Aku berkata kepadamu", kalimat berikutnya sesuatu yang sangat serius. Kalau Yesus memulai ucapannya dengan kalimat "Aku berkata kepadamu", itu kalimat berikutnya jangan pernah lupa. Ini menentukan, sangat penting. Dalam konteks ini perhatikan baik-baik. Ada dua kelompok yang Tuhan sorot. Kelompok pertama, satu orang. Ayo, konsentrasi, hati-hati. Kelompok kedua, 99 orang. Perbandingan yang ekstrim. Jangan lupa Bapak Ibu jemaat sekalian. Tidak ada firman Tuhan yang tidak akan digenapi. Ayat ini sedang terjadi dan pasti digenapi. Gemetar baca ini. Ini sedang terjadi. Satu orang ini latar belakang orang berdosa. 99 ini latar belakang orang benar. Camkan hal ini. Siapa yang disebut orang benar? Pertama, pendeta, gembala, pengkhotbah terkenal, dosen teologi, semua orang-orang yang menjadi worship leaders, singers, pemimpin-pemimpin ibadah, pemimpin persekutuan, termasuk orang-orang kaya yang menyumbang duitnya ke gereja. Ini perlu dijaga dengan benar. Yaitu apa? Rata-rata orang benar ini tidak memerlukan pertobatan. Itu terjadi ketika apa? Tidak mau ditegur. Orang-orang disebut orang benar ini adalah orang-orang yang tidak mau ditegur. Dan sangat besar kemungkinan kalau kita menikmati menjadi pendeta terkenal itu blunder. Jangan pernah menikmati menjadi pendeta terkenal. Catat baik-baik. Itu blunder dan seringkali itu jadi kejahatan di mata Tuhan. Pertama, kalau kita jadi pendeta terkenal, kita buat ekspektasi dalam diri kita terhadap fasilitas-fasilitas. Saya khotbah di Surabaya. Ada hamba Tuhan lain juga dijemput di Surabaya. Ada dua kami pembicara dari Jakarta. Ketika saya dijemput dengan Alphard, dia dijemput dengan Avanza, dia protes. Kok saya dijemput dengan Avanza? Saya bilang lain kali telepon saya supaya kita ganti. Kau naik Alphard, saya naik Avanza. Orang yang merasa jadi pendeta terkenal, orang yang merasa tanda kutip, ini tanda kutip artinya tidak dalam pengertian sesungguhnya, merasa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, akan meletakkan ekspektasinya yang tinggi, sehingga dia tidak melayani Tuhan, dia melayani fasilitas. Sampai ada orang dengan
Dengan PD-nya dia berkata, Pak Ridwan, kalau kita hamba Tuhan terkenal, minimal hotel kita bintang 5. Ini bahaya sekali. Orang-orang seperti ini yang meletakkannya bergantung kepada fasilitas, sulit bertobat. Karena dia tidak mengenal Kristus. Catat baik-baik. Termasuk orang-orang yang membatalkan pelayanan karena ada pelayan berikutnya. Dia tahu persembahannya besar. Ini orang-orang sulit bertobat. Yang membatalkan pelayanan karena pelayanannya ini pendapatannya kecil. Yang ini besar, dia batalkan yang kecil. Ini ciri-ciri orang tidak memerlukan pertobatan. Termasuk Anda, saya, kita semua saudara, catat baik-baik. Kalau Anda lebih menikmati pujian pasangan orang daripada teguran pasangan sendiri, itu ciri-ciri orang tidak memerlukan pertobatan. Camkan hal ini. Kalau kita lebih menikmati pujian pasangan orang lain daripada teguran pasangan diri sendiri, itu menunjukkan orang sulit bertobat. Jangan lupa, sehebat-hebatnya pasangan orang dalam mengenal kita, paling hebat 1/10 daripada kemampuan pasangan kita dalam mengenal kita. Jangan lupa. Berarti kalau istri orang, suami orang memuji kita, itu pujian tidak pernah berbobot. Saya ulangi, itu pujian tidak pernah berbobot. Karena dia memuji kita berangkat dari tidak mengenal kita. Hanya orang bodoh pasangan kita dalam mengenal kita. Nggak ada. Nggak ada manusia di bumi ini sehebat pasangan kita dalam mengenal kita. Maka kalau pasangan kita menegur kita, itu harus kita nikmati walaupun tidak proses seketika. Itu diproses panjang. Sampai kita harus menikmati teguran pasangan kita. Itu tanda-tanda ciri-ciri kerohanian yang sehat. Karena pasangan kita mengenal kita. Sementara ini banyak kami pendeta pengkhotbah, apalagi merasa dipakai Tuhan, pendeta terkenal, mengkondisikan orang sekitar dia takut. Ini juga jahat. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, ingatkan orang sekitar kita bahwa orang sekitar kita orang percaya mulai di keluarga, teman gereja, bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Saya ngomong sama jemaat yang saya layani, saya katakan wajar kalian lebih rohani saya lebih rohani dari Anda. Tapi itu limit tertentu. Limit berikutnya, semua kita harus sama-sama rohani. Karena status kita sama, anggota tubuh Kristus. Sehebat-hebatnya, selama-lamanya saya pelayanan, tetap saya nggak pernah jadi kepala. Kristus yang kepala. Kita anggota tubuh Kristus. Maka kondisikan lingkungan sekitar kita, mulai di keluarga. Kita harus biasa saling menegur kalau salah. Tetapi sekarang banyak pengkhotbah, banyak para pelayan Tuhan, worship leader, singers, aktivis gereja, menikmati kalau orang nggak berani menegur dia. Itu mengerikan, saudara. Jangan pernah menikmati kalau orang nggak berani menegur kita. Jangan pernah menikmati kalau pasangan kita takut sekali menegur kita. Itu mengerikan sekali. Saya ulangi, kanker nggak serius. Penyakit nggak serius. Yang penting kita pelaku firman atau tidak.
bukan upah kanker maut, upah dosa maut, termasuk tidak memerlukan pertobatan. Makanya nggak heran, kembali Matius 7 ayat 22. Pada zaman akhir banyak orang artinya mayoritas. Bukan sekedar banyak, bukan 50-50, apalagi minoritas. Mayoritas orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini banyak orang bisa bernubuat, ngusir setan, mengadakan banyak mujizat. Dan ini acap kali dikagumi banyak orang Kristen. Saudara, jangan anti nubuat. Jangan anti mengusir setan. Jangan anti mujizat. Karena Alkitab mencatat ada itu. Tetapi jangan buat itu ukuran utama. Ukuran utama adalah pelaku-pelaku firman. Karena orang itu mengenal pribadi Tuhan, mengasihi pribadi Tuhan, dan taat melakukan perintahnya. Orang yang berseru kepadaku, bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, itu banyak. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, enyah kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang percaya kuasa Kristus, tapi tidak pelaku firman, tidak mengasihi pribadi Tuhan, itu kejahatan. Sedihnya itu mayoritas. Camkan, bukan kebetulan Anda hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan kebetulan. Karena Tuhan sayang sama kita. Makanya perhatikan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Semua para pendeta, semua orang percaya dibagi dua. Absolutely. Jangan Anda bagi dua gereja itu tepuk tangan atau tidak tepuk tangan. Bukan. Itu bukan perbedaan signifikan. Jangan ada gereja membagi dua, itu Protestan, Katolik, bukan. Itu bukan perbedaan signifikan. Jangan bedakan gereja, apakah itu gereja bernubuat atau tidak. Itu bukan perbedaan signifikan. Jangan bagikan orang percaya, dia basaroh, ini enggak basaroh. Jangan, itu tidak perbedaan signifikan. Orang Kristen tidak boleh anti basaroh. Sekaligus, jangan utamakan basaroh. Ini penting sekali. Gereja dibagi dua. Tampilkan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bagian pertama ayat 24 sampai 25. Yaitu setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Itu goalnya. Ini khotbah di bukit, pelajaran utama. Dasar pondasi kekristenan. Harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena melakukannya itu fokus kepada perintah Tuhan. Itu mengenal pribadi Tuhan. Mengasihi pribadi Tuhan. Melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Ada kejadian-kejadian. Dia tetap kokoh, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kelompok kedua, ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, setiap orang artinya nggak ada pengecualian. Apakah dia pendeta, apakah dia majelis, apakah dia penginjil, apakah dia worship leaders, singers, pemain musik, aktivis, jemaat biasa. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ini garis bawahi, tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lihat ayat 26, ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah
rumah itu nggak tahan dengan kesulitan, dasinya nggak kuat, rubuh orang-orang seperti ini. Makanya lihatlah orang Kristen bukan waktu khotbah. Lihatlah orang Kristen bukan waktu penyembahan. Itu semuanya perlu. Lihatlah orang Kristen bukan ketika mujizat-mujizat. Itu semuanya perlu. Tetapi bukan itu ukuran rohani. Lihatlah orang Kristen apakah dia khotbah atau nggak bisa khotbah. Apakah dia bisa memimpin pujian atau tidak. Apakah dia pernah mendoakan orang sakit sembuh atau tidak. Apakah dia bisa bernubuat atau tidak. Ketika mengalami kesulitan, bagaimana reaksinya? Makanya fokusnya perintah Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu. Bapak-bapak, kita mengasihi istri kita. Gak ada kaitannya dengan kasihlah istri apapun yang terjadi. Kita mengasihi istri kita nggak ada kaitan dengan kelakuan istri kita. Demikian juga, hai istri, tunduklah pada suami. Loh suamiku begini, nggak ada kaitannya. Biarpun ada badai, banjir, ada masalah dari pasanganmu, tetap tunduk pada suami. Berapa banyak orang mengasihi pribadi Yesus, sedikit saudara. Berapa banyak orang punya kuasa menyembuhkan, bernubuat, khotbah dengan bagus, banyak saudara. Itu diperlukan, tetapi itu bukan ukuran rohani. Jangan gagal fokus. Yesus menunjukkan, maka orang-orang yang hadir saat itu takjub karena Yesus mengajarkan tapi melakukan. Beda dengan ahli Taurat orang Farisi, mengajarkan tapi tidak melakukan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jangan ragu kuasa Kristus. Tapi lanjutkan dengan mau dimuridkan. Belajar firman Tuhan dengan benar. Mengenal pribadi Yesus dengan pelaku-pelaku firman. Anda dan saya sedang bahaya kalau merasa rohani bisa khotbah, bernubuat, mujizat. Tapi pada hakikatnya pemarah, sombong, pelitnya aujubillah bin jalik, mengkhianati perkawinan, berzina, dan sebagainya. Ini penting sekali. Homoseks, lesbian, ini penting sekali. Maka Bapak Ibu, percayalah kuasa Kristus itu starting point. Karena kuasanya menyelamatkannya. Oleh karena kuasa dari Kristus kita selamatkan. Kita boleh dosa kita diampuni. Bahkan sakit kita disembuhkan. Saya sakit jantung parah. 6 bulan 23 hari opname di rumah sakit Cipto. Zaman dulu tahun 7980. Tidak ada harapan hidup. Tapi sekarang saya boleh dikuatkan oleh Tuhan. Dimampukan oleh Tuhan. Kalau bukan karena kuasa Kristus, nggak mungkin. Kepala kardiolog rumah sakit Cipto saat itu Profesor Dr. Kadarman berkata, nggak ada harapan hidup. 6 bulan 23 hari saya opname. Jangankan duduk, miringkan badan aja nggak bisa. Berat saya 32 kilogram. Kalau ada orang berkata pendeta Rituan Huta Barat itu anti kesembuhan, orang itu pasti tidak mengenal saya. Karena saya ditolong Tuhan oleh sakit jantung yang parah. Kalau itu kejadiannya 45 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu, saya sekarang masih dalam keadaan begini. Itu bukankah karena kuasa Kristus? Tetapi jahatlah orang kalau percaya kesembuhan, percaya nubuat, tetapi tidak pelaku firman. Ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan sekarang ini banyak orang benar dalam bahasa sarkas Tuhan berkata, pengkhotbah, dosen teologi, doktor teologi, pendeta terkenal, banyak mujizatnya, tetapi tidak memerlukan pertobatan. Sekarang banyak orang seperti ini,
Akhirnya Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Maka jemaat yang dikasih oleh Tuhan, percayalah kepada kuasa Kristus. Lanjutkanlah mau dimuridkan, mengenal Kristus dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak selalu mulus. Bisa gagal, ulangi. Bisa gagal, ulangi. Sampai menjadi pelaku firman Tuhan itu adalah kesukaan. Sama dengan pikiran perasaan Kristus. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, merenungkan dan melakukannya. Dia seperti membangun rumah di atas batu karang. Proses kerja keras. Ketika ada kesulitan, badai, ketidakadilan, fitnah, dia tidak rubuh. Maka Bapak Ibu, jalanilah iman percaya Anda dengan sehat. Lihatlah kerohanian orang bukan ketika khotbah. Lihatlah kerohanian orang bukan ketika bernubuat, berbahasa roh, mujizat. Lihatlah kerohanian orang ketika mengalami atau menghadapi kesulitan-kesulitan, termasuk fitnah, ketidakadilan, makian. Bagaimana respon kita? Itu menunjukkan kita sebenarnya kita bukan hanya percaya kuasa Kristus, tapi mengenal pribadi dan mencintai pribadi Kristus atau tidak. Ini paling penting. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.